Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Makna Kitab Kuningku. Seperti biasa, di channel YouTube ini saya berusaha membahas dan menerjemahkan kitab-kitab kuning atau kitab-kitab berbahasa Arab dari berbagai disiplin keilmuan Islam seperti nahwu, shorof, balaghah, tafsir, hadis, mustalah hadis, fikih, kaidah fikih, ushul fikih, akhlak, tauhid dan tasawuf. Pada episode kemarin kita sudah sampai ke kaidah yang ke-9. Benar ya? Kaidah yang ke-9 dari 23 kaidah Begon. Maka untuk pertemuan sekarang kita membahas kaidah yang ke-10. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ke kaidah yang ke-10. Berbunyi seperti ini. Setiap huruf wawu bisa berbunyi u dan bisa berbunyi o. Untuk membedakan keduanya bisa ditambahkan harokat. Jika ditambahkan harokat fathah pada huruf sebelumnya wawu, maka terbaca o. Dan jika tidak ditambahkan harokat fathah pada huruf sebelumnya wawu, maka otomatis terbaca u. Penambahan harokat ini dilakukan jika Penambahan harokat ini dilakukan jika kesulitan membedakan keduanya. Jika tidak kesulitan membedakan keduanya, maka tidak perlu menambahkan harokat fathah. Nah, ini hampir sama persis seperti kaidah ke-9. Hampir sama. Bisa dikatakan sama persis lah tentang kaidahnya. Kalau tadi kan i dan e, sekarang u dan o. Jadi kembali ke tabel lagi. Huruf u ini bisa berbunyi u, huruf wawu. Ini huruf wawu. Ini bisa berbunyi o, juga bisa berbunyi o. Oh, mana o? Nah, ini. Nah, huruf wawu ini bisa mewakili huruf o, berbunyi o, juga bisa berbunyi u. Untuk membedakannya gimana? Gampang. Ketika huruf sebelumnya wawu kok diharokati fathah, maka itu berbunyi o. Jika huruf sebelum wawu tidak diharokati fathah, maka otomatis terbaca u. Contohnya mana tuh sebenarnya? Ini contohnya. Nah, ini ketika huruf sebelumnya wawu berarti huruf L ini ya, kok tidak diharokati fathah, maka otomatis terbaca u. Ini bahasanya lulus. Akan tetapi ketika huruf sebelumnya wawu kok diharokati fathah, maka terbaca o. Lolos. Bisa dibaca u, bisa dibaca o. Jadi huruf wawu ini bisa dibaca u, bisa dibaca o. Membedakannya, ketika huruf sebelumnya wawu ada harokat fathahnya, dibacanya o, lolos. Ketika nggak ada harokatnya fathah, maka otomatis dibaca u, lulus. Atau ini bahasanya dibaca dudu ya. Kalau huruf sebelumnya wawu ya, kok ada harokatnya fathah, maka dibaca o, dodo. Contoh ketiga, ini ketika huruf sebelumnya wawu kok ada harokatnya fathah, berarti huruf ba dan huruf lam, dibacanya o, berarti membacanya bolo. Ketika huruf sebelumnya wawu berarti huruf ba dan huruf lamnya kok nggak ada harokat fathahnya, maka otomatis terbaca u, dibacanya bulu. Nah, contoh keempat sama. Ini dibacanya kuku. Tapi kalau ada harokat fathah sebelum huruf wawu, dibacanya koko. Atau ini nomor 5. Dibacanya tuku. Tuku. Akan tetapi ketika huruf sebelumnya wawu berarti huruf ta dan huruf kaf ada harokat fathahnya, maka dibacanya toko, jadi o. Kemudian ini contoh 6, ini dibacanya susuk ya. Susuk. Akan tetapi ketika huruf sebelumnya wawu berarti huruf sin dan huruf sin ya, kok ada harokatnya fathah, maka dibacanya menjadi o, sosok. Contoh ke-7, ini dibacanya suku ya. Akan tetapi ketika huruf sebelumnya wawu ini berarti huruf sin dan huruf kaf, kok ada harokatnya fathah,
maka menjadi terbaca o, soko. Contoh ke-8, ini dibacanya bu suk. Akan tetapi ketika huruf sebelumnya kaf, sebelumnya wawu, ini ada harakat fathahnya, ini belum terkasih. Nah, seperti ini. Maka menjadi o, maka dibaca bosok. Contoh ke-9, ini dibacanya ngum, mimnya mati, bol, lamnya mati, ngumpul, ini seperti ini, ngumpul. Akan tetapi ketika huruf sebelumnya wawu, berarti huruf ini ain titik 3 dan huruf ini fa titik 3 atau huruf p, kok diharokati dengan harakat fathah seperti ini, misalnya nah, maka ini menjadi terbaca o, dibacanya menjadi ngompol. Ini ngumpul, ini ngompol. Terus contoh terakhir, ini dibacanya polo. Polo. Salah, maaf ya, bukan polo. Ini pulu, seharusnya pulu. Salah tulis. Ini seharusnya seperti ini. Pulu. Nah, ini juga salah. Pulu. Nah, wawu kan dibaca u. Akan tetapi ketika ini sebelum huruf sebelumnya wawu kok ada harakat fathahnya seperti ini, maka dibaca polo. Nah, ini yang benar seperti ini. Ya, sekian dulu dari saya. Kaidah yang ke-10 bisa dipraktikkan sendiri. Besok kita lanjut ke kaidah yang ke-11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.